rumah. Aduh, bosan. Di sini lagi ruangannya. Mungkin saya mengalami cabin fever kali ya. Pernah dengar nggak cabin fever? Di mana suatu kondisi yang membuat seseorang itu menjadi merasa bosan karena berada di ruangan yang itu aja. Di ruangan yang sama, cabin ya. Kondisi pandemi ini membuat mirip dengan situasi tersebut karena kita hanya berdiam diri di rumah, kebanyakan tidak bisa banyak beraktivitas di luar rumah, terisolasi begitu ya. Walaupun sekarang sudah 2 tahun pandemi, kemudian kita sudah mulai bisa banyak beraktivitas. Nah, saya jadi penasaran, apakah kondisi ini kemudian akan memiliki dampak panjang terhadap kesehatan mental? Karena teman-teman pasti tahu, di dunia bukan hanya di Indonesia, isu mental health itu menjadi salah satu isu yang juga besar selain COVID-19 itu sendiri. Karena itu saya ingin ajak teman saya untuk ngobrol-ngobrol. Sebenarnya seberapa mengkhawatirkan sih kondisi isu kesehatan mental itu kalau tidak diantisipasi dengan baik, dan bagaimana juga caranya, way out-nya bagaimana ini? Cara jalan keluarnya supaya saya bisa keluar dari ruangan ini mengusir rasa kebosanan. Sudah ada Mbak Ratih Ibrahim. Mbak Ratih, apa kabar? Baik dong, kamu apa kabar? Alhamdulillah, walaupun agak bosan kalau di rumah saya terus sengaja gitu ya. pakai lipstick. Kenapa? Saya sengaja nih pakai lipstick warna ngejreng. Biar apa? Karena warna itu juga bisa menjadi terapi mood. Oh gitu. Apalagi apalagi pandemi gini kan ya, kita kan banyak mesti di rumah aja. Iya dong. Di corner yang sama, setiap hari kerja dari rumah, hampir setiap hari kerja di rumah, bosan. Kita bisa pakai terapi warna sih. Terapi warna, ada rumusnya nggak? Ya, warna berpengaruh terhadap mood. Lihat dong, belakang saya warnanya kuning. Harus warna cerah, meskipun supaya moodnya naik. Oke. Kalau misalnya orang itu nggak suka warna cerah, emang sukanya cuma warna monokrom. Ya, dibujukin untuk bisa pilih satu warna sebagai aksen dari warna monokromnya dia. We call it as a color therapy. Pertanyaannya, ada spesifik warna nggak? Memang warna pink misalnya karakternya ini, atau warna kuning karakternya itu. Nah, itu masing-masing memang punya sifat berdasarkan mood yang dikarenakannya. Jadi kita pakai warna adem ya, kemudian warna berani ya, warna yang bersemangat. Jadi sebenarnya nggak ada spesifik harus warna hijau misalnya biar dapat suasana pegunungan atau alam, nggak harus ya, boleh aja. Disesuaikan dengan selera juga ya, sebenarnya bebas ya. Mbak Ratih, saya pernah baca self isolation terutama di awal pandemi di 2020 kemarin itu banyak menyebabkan orang mengalami cabin fever. Itu gimana sih sebenarnya? Iya, cabin fever tuh apaan gitu ya. Jadi gini, ini sebetulnya istilah ini kan muncul dari negara 4 musim ya. Yang kalau during winter tuh, winter apalagi kalau winternya tuh saljunya tebel banget, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Apalagi kalau winternya winter yang panjang. Nah itu mulai tuh menunjukkan gejala-gejala terisolasi yang kemudian kita sebut sebagai cabin fever. Nah ini apa sih? Sebetulnya adalah istilah ya yang dipasangkan pada mereka yang dalam kondisi terisolasi, terkungkung dalam rumah ruangan dalam waktu yang lama. Ya, di kabin kan terbatas ya, cuman segitu-gitu aja ya, dan kemudian ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kondisi mentalnya terganggu, misalnya jadi cemas ya, jadi gampang tersinggung gitu ya, irritating gitu, gampang sekali gitu ya, senggol bacok ya kayak gitu, jadi pemarah ya, uring-uringan ya. Apalagi kalau yang sensian gitu ya, udah sensi makin sensi lagi. Iya, gitu ya. Terus dia kesepian, terus mulai merasa dirinya tidak berdaya gitu ya, tidak berharga, terus mulai deh karena dia sendiri dan menjadi kurang sibuk gitu, terus mulai itu ada overwhelming dengan pikiran-pikiran kesehatan way jiwa. Out-nya apa Mbak? Apakah color therapy adalah salah satunya? Iya dong, color therapy itu adalah salah satunya. Nah sekarang way out-nya gimana nih caranya? Nomor 1 memang kita perlu bersikap realistis ya, dan ikhlas aja. Ikhlas. Nah kemudian kita perlu membangun rutinitas yang baik, life hygiene ya, good life habit,
dan disiplin dilakukannya. Terus makan. Yang ketiga, makannya mesti bener nih. Ya. Iya. Karena asupan nutrisi yang kemudian terbengkalai itu juga memperburuk kondisi gangguan kejiwaan kita tadi tuh, mental health kita makin terganggu. Jadi makan penting. Terus pola tidur nih saya sering melihat ya orang-orang yang kemudian di rumah aja pola tidurnya berantakan. Itu ternyata juga berpengaruh sungguh-sungguh loh terhadap kondisi mental health-nya dia. Jadi ditertibkan. Nah, exercise juga yang sering dilupakan di pasien-pasien saya adalah lupa untuk produktif. Misalnya di dalam ruang terbatas bisa membaca, bisa menulis, melukis, bisa segala macam. Masuk deh tuh ya color terapinya di situ. Bisa. Nih terapi. Di belakang nih ngecat sendiri. Oke deh, kalau gitu. Terus nata mau bantuin nata saya ulang ngecat ruang. ya, Mbak? Enggak, kamu ngecat sendiri aja, jauh kita. Thank you Mbak Rati. Sehat-sehat ya. Bye. Hai, tahu nggak sih kalau warna itu tidak hanya memberi keindahan, tetapi juga memiliki andil mempengaruhi emosi. Teori mengenai psikologi warna ini ditulis oleh Johann Wolfgang van Goethe dalam bukunya yang berjudul Theory of Colors. Goethe menyatakan bahwa setiap warna dapat memberi kesan positif atau negatif pada emosi seseorang. Dan untuk mengetahui efek warna pada kondisi psikologi seseorang, kita perlu mengetahui respons otak dulu. Karena kemampuan manusia dalam menginterpretasikan warna sangat dipengaruhi oleh kinerja otak. Nah, warna mempengaruhi keseimbangan sistem saraf otonom karena panjang gelombang warna tertentu akan menciptakan impuls listrik yang sangat besar. Impuls ini mengaktifkan fotoreseptor, sel di mata yang berfungsi mendeteksi cahaya dan mengirimkannya ke otak. Ketika warna telah tervisualisasikan, fotoreseptor menyampaikan pesan ini ke hipotalamus di otak. Hipotalamus kemudian mengirimkan impuls ke sumsum tulang belakang dan memicu kerja saraf simpatik. Kemudian muncullah efek peningkatan atau penurunan denyut jantung. Dan ini juga tergantung dari warna yang dilihat. Respon fisiologis inilah nantinya yang akan diwujudkan menjadi reaksi psikologis ketika melihat warna tertentu. Dalam jurnal Emotion karya Profesor Psikologi Andrew Elliott, warna merah bisa merangsang reaksi fisik karena terlihat sebagai tanda-tanda bahaya. Di sisi lain, warna merah juga diartikan sebagai warna yang selalu bisa mencuri perhatian dan membangkitkan energi, serta semangat dan rasa pede alias percaya diri, serta diartikan sebagai simbol cinta dan kehangatan. Kemudian ada warna biru yang memberi ketenangan dan suasana hati yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian University of Sussex, Inggris, yang memilih warna biru menjadi warna yang paling menenangkan. Diikuti warna toska dan pink pastel. Warna biru juga dipercaya dapat mengontrol denyut nadi dan suhu tubuh, sehingga baik untuk kinerja jantung dan aliran darah. Ketiga, warna hijau merupakan simbol alam yang bisa memberi efek menenangkan, meredakan stres, dan memberikan perasaan gembira. Ya, tapi perlu diingat sekali lagi bahwa pengaruh warna pada psikologi setiap orang bisa berbeda-beda ya. Tergantung pada usia, kemudian jenis kelamin, latar belakang, budaya, dan sosial masing-masing individu. Oke, kalau gitu saya akan coba color therapy. Mungkin dimulai dari mengecat ruangan tempat kerja saya ini. Warna apa kira-kira ya? Ikut saya. Pak Ivan, apa kabar? Sehat, Pak? Mas Wahyu, Mbak, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat ya. Iya, ada apa nih? Pilih-pilih pengen coba suasana lain di rumah, bosen? Bosan. Paling gampang ganti warna. Ganti warna cat. Paling ya? gampang. Color therapy gitu ya. Iya, betul. Warna apa kira-kira kalau yang paling disukai? Nah, ini kan udah 2 tahun pandemi misalnya. Aha. Pak Ivan, banyak gak sih emang yang datang ke toko terus kemudian mau cat ulang rumah? Ganti iya. suasana. Iya betul sih, memang sekarang ini memang ada yang pengen lebih, karena mungkin banyak waktu di rumah, Ya. terus juga pengen bikin suasana berubah. Aha. Nah mereka biasanya sih memang biayanya kan murah nih. Ya. Kalau ganti nggak cat, perlu ganti dibanding beli, perabotan. dibanding beli furniture, beli apa, ya Iya. kan ganti apa. Ini biaya yang paling murah, tapi impact-nya besar. Besar. Nah, karena langsung berubah Langsung. suasananya.
Nggak usah satu rumah, satu sisi aja juga udah Betul. bikin perbedaan. Ya, bikin Warna apa satu sudut. biasanya yang diminati sekarang nih, akhir-akhir ini? Ya sekarang kan sebetulnya warna itu kan balik Selera. lagi ke kita. Karena tapi kita saranin di sini kalau warna itu harus menyesuaikan karakter Oke, sebetulnya. iya. Jadi biar itu menunjukkan ke orang lain, Ya. juga kitanya juga seneng di situ. Oke, coba misalnya saya gambarkan, kalau saya sebenarnya warna spesifik nggak ada yang terlalu suka. Aha. Yang penting segar, cerah, tetapi tidak terlalu terang. Oh oke, memang buat di dalam kan ini? Buat di dalam, buat di Oh, dalam. oke, buat di Dan dalam. kalau bisa supaya kayak menyatu dengan alam lah Pak, unsur-unsur alam gitu warnanya. Ya sebetulnya udah ketahuan sih itu ya. Ya kalau saya saranin sih warnanya unsurnya hijau. Hijau atau coklat kayu gitu-gitu ya. Bisa, tapi lebih ke hijau karena kalau Terang. di Iya. ruangan kalau coklat itu terlalu gelap nanti. Iya, iya. Kecuali buat di eksterior, buat ditaruh di cat di luar boleh. Oke, Warna-warna oke. yang tua itu berani boleh. Hmm. Tapi kalau di dalam saya saranin warnanya jangan terlalu yang gelap gitu, jangan nanti ruangannya sempit malah jadi lebih ini. Jadi oke, kalau oke. hijau pun hijaunya hijau muda carinya. Ruangannya sih kurang lebih mungkin 4x4 lah ya. Oke. 4x4, tapi nggak semua sisi mau saya cat. Iya betul. Berapa? Satu sisi, dua sisi? Kalau yang pengen warna berani banget, satu sisi aja. Satu sisi. Dibikin focal point. Oke. Jadi oke. orang ngelihat langsung. Langsung gitu ya. Nah di situ nanti. Ini ruang kerja ya Pak ya? Oh Ini ruang kerja. ruang Oh kerja. berarti orang kerja ya boleh juga sih satu. Tuh ya, atau dua sisi lah ya boleh ya. Ya, boleh. Tapi Kalau yang jangan pojok semuanya, di pojok. Ya kalau Tap- pojok dua sisi itu boleh. Ya, tapi jangan semuanya. Jangan semuanya nanti terlalu apa ya? Kalau hijau nanti kehijauan. Oke, gitu. hijau. Ini pilihan warnanya ya Pak ya? Ya. Jadi Nah, kan tadi saya kan warna-warna alam nih, Ah, gitu, Mas. warna daun gitu ya. Mas Wahyu kan pengennya warnanya ada unsur hijaunya. Iya. Sebenarnya kita ada turunannya sih. Ya. Ini salah satunya, ya kan? Nah kan warna hutan nih ya, jadi Ah. segar tuh ya. One Tree Hill, oh memang namanya juga Memang One Tree Hill. Ya, Mas Wahyu kan udah oke nih. Ya. Kita jangan semuanya. Aha. Nah boleh milih yang tua boleh. Oh gitu ya. Tapi kalau yang nanti kalau misalnya, oh saya mau semuanya dicat, ya saya akan jangan saranin itu, nggak saranin itu. Saya mungkin saranin yang lebih muda. Oke, Untuk kodenya. boleh nih pilihan. Ya udah nggak usah bingung-bingung lagi Pak. Yang penting udah warna alam, Aha. nature gitu ya, warna pepohonan, hutan gitu. Biar semakin rimba betah di rumah Pak. Yang penting Betul. ini musim hujan Ah. aman. Nah, jangan cuma milih warna. Banyak orang yang cuman fokusnya dipilih warna aja. Setelah itu nanti pakai, cari aja cat yang biasa-biasa aja, Oke. yang murah. Ya. Tapi nanti malah jadi stres. Karena apa? Karena beberapa bulan kemudian, Ulang lagi. nah satu lagi. warnanya nanti nggak jadi kayak gini. Oke. Nanti warnanya dia pudar, dia naik ke atas. Oh. Jadi kan iya, iya. sayang. Ya udah nanti kalau mesti gitu yang ngecat paling lagi. bagus. Nah, Jadi, kalau saya boleh saranin, apalagi sekarang musim hujan, oke. pilih yang ini. Ini udah warna saya ya. Ya, No sudah. drop ya. Nah, no Jadi drop. udah pasti no bocor-bocor ya. Nah, bocor-bocor. Oke, Nah, sip. ini sudah dia juga nggak cuman banyak orang yang pengen taunya cuma no drop itu cuman anti hujan doang, anti Oke. air hujan, anti rembes, anti Ya, bocor ya. gitu kan. Tapi sebetulnya no drop itu punya warnanya sudah banyak. Oke. oke. Jadi fungsinya dapat dua nih. Mhm. Ada fungsi proteksi Ya. dan fungsi dekoratif. Perlindungannya 7 tahun. Jadi Oke. Mas, Saya kalau gitu ketemu lagi sama Pak Ivan 7 tahun lagi ya, Pak. jangan dong kan Sip, cuma sip. kan ini ruang kerja doang yang dicat. Kan ruang Oke. yang lain belum. Nanti saya tunggu lagi ya. Saya mau pulang langsung ya, Pak. Iya. Thank you Pak Ivan. Thank you Mas Wahyu. Pas nih, hujan suasananya sambil mengetes apakah masih bocor lagi atau enggak. Yang jelas suasana baru, cat hijau yang saya pilih ini supaya saya merasa lebih dekat lagi dengan alam bebas, hutan belantara. Jadi saya merasa segar. Sudah hilang lagi rasa kesal menjadi rasa yang segar. Cabin fevernya gone, hilang. Saya akan menuangkan banyak ide-ide segar di pekerjaan saya hari ini. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye.